Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran ya dalam segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi itu tentang P3K 2024 ya. Tentunya ini ada kabar terbaru dari jpnn.com Bapak Ibu ya. Ada 6 regulasi percepatan 6 regulasi percepatan penuntasan masalah honorer. Ada soal gaji P3K paruh waktu. Tentunya ada permasalahan dalam penuntasan honorer. Tentunya tentang ketersediaan formasi ini menjadi topik utama ya Bapak Ibu ya. Ketersediaan formasi. Tentunya teman-teman R2 maupun R3 itu tidak bisa lanjut mengisi DRH ketika teman-teman itu tidak kebagian formasi teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman R2 dan R3 itu mengapa kok tidak lanjut atau tidak lolos di P3K tahap 1? Karena ya ini formasinya terbatas dan teman-teman ini kalah perankingan. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada suatu percepatan, percepatan penuntasan masalah honorer ini. Nah, ini tentunya sangat ditunggu oleh teman-teman yang belum mendapatkan formasi. Yang notabene P3K paruh waktu itu jadi solusi utama Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini sumbernya jpnn.com Bapak Ibu ya, resmi. Di sini ada Menpan RB, Ibu Rini Widianti ini juga memimpin rapat nih membahas progres tindak lanjut percepatan penataan pegawai non-ASN atau honorer dalam kaitannya dengan pengangkatan menjadi P3K 2024 baik penuh waktu maupun paruh waktu Bapak Ibu ya. Untuk yang masuk perangkingan berarti penuh waktu. Nah, ini paruh waktu yang belum lulus perangkingan. Tapi sama aja Bapak Ibu posisinya itu sebagai ASN juga. Cuma yang membedakan mungkin gaji dan tunjangannya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa rapat di kantor Kemenpan RB Jakarta Kamis dihadiri juga nih oleh Wamenpan RB Purwadi Arianto beserta seluruh pejabat pimpinan tinggi media di lingkup Kementerian PAN RB seperti itu. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Menpan RB Ibu Rini Widianti ini juga menjelaskan nih berbagai kolaborasi strategis nih dan upaya konsisten telah dilakukan pemerintah dalam percepatan penyelesaian penataan pegawai non-ASN atau honorer. Tentunya ini sangat dinanti-nanti oleh teman-teman yang belum mendapatkan formasi. Tentunya R1, R2, dan R3 ini berharap percepatan atau optimalisasi formasi. Nah, kita tunggu saja Bapak Ibu. Jadi kebijakan baru dari pemerintah. Pokoknya kan tahun ini harus tuntas. Entah itu bagaimana caranya harus tuntas seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan juga ini ada suatu pernyataan ya Bapak Ibu ya. Penataan tenaga non-ASN sejak dimulai tahun 2005. Secara periodik pemerintah sudah melakukan pendataan nih tenaga non-ASN dan mengangkat tenaga non-ASN. Meskipun ada beberapa sisa itu belum kebagian formasi. Nah, ini masih dilanjutkan Bapak Ibu ya. Di tahap 2 ini teman-teman berjuang untuk memperebutkan formasi-formasi yang tersisa untuk menjadi P3K penuh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa pada 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ini juga menegaskan nih bahwa pegawai ASN itu hanya terdiri dari PNS dan P3K. Dan di sini P3K itu dibagi menjadi dua, ya kan? Ada yang penuh waktu atau full time, ada yang paruh waktu atau part time. Nah, untuk teman-teman yang tidak kebagian formasi itu nanti larinya ke paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya untuk memulai proses penataan, ya kan, untuk memulai proses penataan dalam rangka melaksanaan UU tersebut, Kementerian PAN RB ini bersama BKN ini kembali melakukan pendataan non-ASN pada 2022. Lah hasilnya gimana? Ada 2.355.092 non-ASN. Nah, tentunya dari 2,3 juta itu jumlahnya terus berkurang karena beberapa mereka diterima menjadi ASN 2021, 2022 dan 2023 seperti itu. Bahkan hingga 2024 ini hanya tersisa 1,7 juta nih non-ASN honorer yang terdata dalam database BKN. Nah, ini 1, juta pegawai non-ASN inilah yang seoptimal mungkin dapat diselesaikan penataannya Desember 2024.
Nah, tentunya di sini seluruh instansi pemerintah wajib punya pemahaman yang sama terkait ini, ujar Menteri Ibu Rini Widiantini. Seperti itu. Bahkan di sini Ibu Rini juga menyampaikan nih Bapak Ibu ya, pemerintah bersama DPR RI berkomitmen telah melakukan langkah optimal dalam menyelesaikan penataan honorer database BKN. Bahkan pengadaan CSN 2024 juga merupakan salah satu upaya nih pemerintah dalam menyelesaikan penataan non-ASN. Dalam percepatan itu sudah mengeluarkan beberapa kebijakan nih Bapak Ibu, ada 6 kebijakan untuk percepatan penuntasan non-ASN. Yang pertama tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan tentang kriteria pelamar, ya kan, terdaftar dalam database BKN. Kemudian surat Menteri nomor sekian penganggaran gaji pegawai non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi ASN. Jadi teman-teman tetap digaji Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah keputusan Menteri nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Terus, kebijakan yang keempat, keputusan Menteri Pan-RB tentang paruh waktu nomor 16 Bapak Ibu ya yang kemarin. Kemudian yang kelima, surat Pan-RB tentang penjelasan pengadaan P3K. Nah, yang terakhir, yang keenam, itu adalah surat dalam negeri, Menteri Dalam Negeri Bapak Ibu ya. Ini Mendagri memberikan surat tentang gaji bagi PWK paruh waktu serta dasar pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Tentunya beberapa kebijakan ini diharapkan bisa menuntaskan teman-teman ya yang notabene non ASN bisa menjadi ASN tahun ini tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan juga Ibu Rini Widiantini selaku Menpan RB juga memberikan pernyataan pemerintah juga telah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan nih untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Penyesuaian tersebut terkait pelamaran 1 kali dalam 1 tahun pengadaan. Penyesuaian yang dilakukan adalah non-ASN yang terdaftar dalam database diangkat menjadi P3K paruh waktu bila telah mengikuti seleksi CPNS, tidak lulus, atau P3K tahap 1 tahap 2 namun tidak mengisi lowongan kebutuhan. Tetapi ini harus database BKN. Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu ya. Ini harus database. Artinya teman-teman itu harus terdata dulu di database. Kalau ini sudah database sudah aman Bapak Ibu ya, meskipun nanti tidak ada formasi, notabene sambil menunggu antrian teman-teman nanti diarahkan ke paruh waktu. Ketika ada formasi langsung teman-teman itu berubah menjadi full time ya kan, full time. Tentunya seperti itu alurnya harus dipahami oleh teman-teman. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, selain sebelumnya, ini ada non-ASN dapat melamar pada formasi karena terbatasnya jabatan yang diusulkan oleh instansi pemerintah. Karenanya pemerintah melakukan penyesuaian nih data pelamar atau diinjek dalam database BKN, sehingga pelamar telah submit lamaran, ya kan, submit lamaran formasi tampungan sementara untuk menyesuaikan dengan kualifikasi dan unit pelamar. Seperti itu. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan ini satu dari sekian banyak penyesuaian yang sudah kita lakukan untuk mengakomodir pegawai non-ASN yang terdata dalam database BKN agar dapat ditata dan berkesempatan untuk menjadi ASN. Dan ini juga upaya terakhir nih untuk pada 20 Januari 2025 kemarin, karena tahap 2 itu terakhir dibuka seluas-luasnya. Dan di sini Ibu Rini juga terakhirnya menuturkan bahwa penataan non-ASN tidak akan bisa terselesaikan nih jika tidak ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Tentunya ini masalah pengajuan formasi. Jadi kalau formasi tidak diajukan ya mana bisa ya kan Bapak Ibu ya untuk menuntaskan. Kuncinya itu adalah formasi, ketersediaan formasi di daerah-daerah. Ini sangat penting bagi teman-teman yang belum mendapatkan formasi tentunya. Sejauh nomor 20 tahun 2023 tentang ASN mulai berlaku, ASN instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atas nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN, seperti itu. Saya juga mengingatkan ini, Ibu Rini juga mengingatkan nih Bapak Ibu agar kembali kita konsisten untuk melaksanakan amanat itu, termasuk kepada kepala daerah yang nanti akan dilantik, agar komitmen yang tidak lagi mengangkat non-ASN. Nah, ini semoga saja bisa terjadi Bapak Ibu ya. Tentunya teman-teman ini bisa tuntas tahun ini. Ini adalah percepatan yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman ya. Tentunya untuk mengisi formasi yang kosong, seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon.
Mudah-mudahan memberikan manfaat di Bapak Ibu ya yang sedang menonton. Saya dulu aja di channelnya Kak Furqan. Insya Allah informasi-informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.